Siapa yang bersuka cita Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya? Gitu ya, katakan kanan dan kiri dong. Aku bersuka cita loh, aku sudah diselamatkan. Ya, kita percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur karena pengampunan Tuhan Yesus di kayu salib, keselamatan yang Tuhan berikan dari hidup kita, yang harusnya hidup kita binasa, masuk ke dalam lautan api, tapi kita diselamatkan, kita masuk memiliki kerajaan surga. Kita masuk ke dalam sukacita damai sejahtera Tuhan. Kita masuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengerti kata amin. Itu adalah harta yang terbesar, yang terpenting, yang berharga di dalam kehidupan kita. Bukan mujizat, bukan doa yang dijawab, tapi harta yang terbesar adalah kita diselamatkan. Hidup kita harusnya kita mati binasa, masuk lautan api, tapi kita diselamatkan dan kita beroleh kerajaan kehidupan yang kekal. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin? Puji Tuhan. Ya, di ibadah kedua ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mempunyai sebuah hati yang penuh dengan ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, temanya kan grateful, hati yang bersyukur atas pengampunan, atas penebusan dosa yang Tuhan sudah berikan, atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kita baca sama-sama di Lukas 7 ayat 40 sampai 47. Semua siap mendengar firman Tuhan? Kurang. Semua siap mendengar firman Tuhan? Siap. Mantap sekali. Itu ada pasukan berkuda. Oke, katakan kanan dan kiri. Weh, kamu sudah siap ya? Semangat gitu. Kasihan yang duduknya sendiri ya, dia nggak bisa katakan kanan kiri karena dari tadi saya katakan kanan kiri. Ini dia, nggak ada orang. Oke, Lukas 7 ayat 10, 40 dan sampai 47. Saya bacakan ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau kita mengerti pengampunan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita, kita menyadari bahwa pengampunannya, pengorbanannya itu sangat mahal. Pengorbanannya itu sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan punya hati yang bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari Tuhan Yesus lahir ke dunia khusus untuk menyelamatkan kita manusia. Pada waktu malaikat jatuh dalam dosa, berontak terhadap Allah, Tuhan tidak menyelamatkan manusia, tidak menyelamatkan malaikat. Tapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, berontak terhadap rencana Allah, Tuhan Yesus datang ke dunia mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia yang sangat dikasihinya. Kalau kita mengerti betapa besar pengorbanan Tuhan, betapa besar pengampunan yang Dia berikan, kita akan mempunyai hati yang bersyukur. Yang mengerti kata amin. Seringkali ada anak-anak Tuhan yang sudah diampuni, sudah diselamatkan, ya mungkin sudah menerima Tuhan ya. Tapi kemudian di tengah jalan, mungkin di dalam ada pencobaan, ada khawatir dunia atau apapun, akhirnya menjual imannya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya dia membuang keselamatan yang dia sudah terima.
Untuk apa? Mungkin untuk posisi, untuk jabatan, untuk uang, untuk pasangan, untuk harta, untuk apapun. Dia jual imannya demi kepentingan yang lain, demi kepentingan duniawi. Sedangkan Tuhan ingatkan betapa kita harus sungguh-sungguh menghargai setiap pengorbanan, pengampunan yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti betapa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita akan terus punya hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Tuhan ingatkan di dalam perumpamaan ada dua orang gitu ya. Yang satu dia berutang 500 dinar, tapi yang satu 50 dinar. Dan kemudian dua-duanya itu dihapus utangnya. Nah Tuhan tanya kepada Simon Petrus, menurut kamu tuh siapa sih yang akan punya hati yang sungguh bersyukur, punya hati yang sungguh mengasihi orang yang melepaskan hutangnya itu gitu ya. Dan Petrus bilang kayaknya tuh yang 500 ya, yang semakin utangnya semakin banyak diampuni, semakin banyak ditebus. Kayaknya itu dia akan lebih mengasihi deh orang yang menebusnya, orang yang mengampuninya, orang yang menghapus utangnya. Tuhan bilang benar seperti itu. Sama seperti Tuhan bilang sama seperti waktu saya datang ke rumah kamu ini, ada seorang perempuan yang disebut perempuan berdosa gitu, pendosa. Mungkin dia sudah melakukan perzinahan ya seperti yang lalu-lalu. Tapi waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia mengerti bahwa waktu dia sungguh-sungguh minta dari Tuhan untuk pengampunannya dan dia bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni dia, mengampuni dosanya. Makanya dia waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan bilang, Petrus, Simon, kamu waktu aku datang kamu gak kasih air. Kalau dia perempuan ini dia nyeka dengan air mata kakiku diusap terus, dibasahi dengan air matanya gitu ya. Kamu gak kasih aku minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi gitu. Dan jadi Tuhan bilang gini, orang yang sungguh-sungguh bersyukur, punya hati yang bersyukur, kalau dia sudah ditebus, kalau dia sudah diampuni dosanya, dia pasti akan punya hati yang sangat mengasihi orang yang sudah mengampuni dia. Yang mengerti kata amin. Sama seperti kita, kalau kita sungguh-sungguh mengerti Natal itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Bukan untuk sebagai raja, nih aku mau merintah saja, bukan. Tapi dia datang berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang harusnya mati binasa, kita nih semuanya harusnya kita hidup nih 80 tahun, 100 tahun gitu ya. Waktu kita meninggal dunia, harusnya tuh kita masuk ke dalam lautan api semuanya. Tapi begitu besarnya kasih Allah, Tuhan datang nebus dosa kita. Kita tuh harusnya kita masuk neraka, kita masuk lautan api, kita ditebus. Tuhan ampuni setiap dosa orang yang percaya sama dia, orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan ampuni dosanya. Dan itu patutlah kita mengucap syukur. Patutlah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita. Jangan pernah sia-siakan keselamatan, pengorbanan, pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Yes. Makanya kenapa ada kalanya ada orang-orang yang mereka tidak mengucap syukur. Mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena nggak mengerti sebenarnya apa sih pengorbanan apa, pengampunan dosa seperti apa sih yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Tuhan bilang gini, kalau sedikit orang merasa sedikit diampuni, dia akan sedikit mengasihi. Ya mungkin kita pikir gini, ya kalau saya di keselamatan itu kan saya memang hak saya gitu ya. Dan jadi itulah seringkali kita nggak merasa bersyukur. Dan ada juga mungkin kita pikir dosa saya apa sih? Saya kayaknya paling dosa cuma bohong gitu ya. Kalau mungkin waktu lagi di sekolah nyontek misal kalau orang-orang sekolah. Tapi saya nggak berzina, merampok gitu, membunuh enggak. Saya kayaknya dosa kecil-kecil aja. Mungkin saya ya nipu-nipu dikit. Mungkin saya ya tukang marah dikit lah. Mungkin saya ya kepahitan doang. Tapi enggak yang sampai mencuri gitu. Enggak, saya cuma dikit. Jadi mungkin kita pikir kayaknya dosa saya dikit deh. Jadi saya kayaknya nggak perlu pengampunan Tuhan juga saya kayaknya lumayan suci. Saya lumayan kayaknya masuk surga lah, nggak usah Tuhan berkorban nyawanya untuk saya. Kayaknya saya akan bisa masuk surga kok. Kayaknya dosa saya tuh kayaknya kecil. Padahal firman Tuhan berkata,
Setiap manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap manusia itu sudah berdosa. Kita nggak ada bilang, oh dosa kecil, dosa besar. Oh kalau dosa yang cuma bohong, nggak apa-apa, itu masuk surga. Nggak usah ada Tuhan Yesus turun mengampuni dosa kita, mengorbankan nyawanya. Nggak apa-apa, yang bohong-bohong semua langsung masuk surga. Enggak. Tuhan bilang nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Di firman Tuhan, upah dosa maut. Apapun dosanya maut. Apapun kesalahan kita kecil besar, kita masuk ke dalam lautan api. Jadi betapa kita harus sungguh bersyukur, betapa kita harus menyadari apa yang kita peroleh dari pengorbanan Tuhan di kayu salib. Apa yang kita peroleh dari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Yaitu apa? Pengampunan dosa kita. Kita yang harusnya binasa, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan ingatkan, orang yang kita kalau kita mengerti, iya ya, betapa saya sungguh yang harusnya binasa masuk ke dalam lautan api menjadi masuk ke dalam kerajaan surga. Waktu kita punya hati yang bersyukur, kita tahu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita punya hati bersyukur, kita tahu betapa Tuhan sudah menebus kita dari lautan api. Amin. Nah, cuman persoalannya adalah yang pertama, waktu mungkin kita bilang gini, ya saya mengasihi Tuhan. Ya kan kita bisa bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan apa enggak? Ya sebagai kalau kita bilang, saya bersyukur, saya mengasihi Tuhan. Kita cek, apakah benar kita mengasihi Tuhan atau enggak sih? Atau jangan-jangan kita mengaku-ngaku saja kita mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya kita sudah kehilangan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 dikatakan seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Firman ini Tuhan beritakan kepada jemaat di Efesus. Mereka itu berletih lelah gitu ya, mereka tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata mereka sudah kehilangan, sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Firman Tuhan bilang meninggalkan kasihnya yang semula. Bukannya kehilangan gitu, tapi meninggalkan. Meninggalkan itu artinya sengaja. Sesuatu yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga. Benar gak? Kalau misalnya handphone, siapa yang suka ketinggalan handphone? Pas itu kalau itu pasti nggak sengaja. Pastinya kita handphone kita akan jaga karena itu berharga. Uang, dompet, kita pasti mana dompet gue, mana dompet gue, mana tas gue, kan banyak duitnya gitu ya. Mana gitu, handphone gue. Kita tuh pasti kita jarang banget orang ketinggalan handphone, ketinggalan uang gitu ya. Tapi kalau tisu gitu, kita habis ini keringatan lah tisu, kita taruh, kita pergi. Mana tisu tadi? Kayaknya enggak ya, karena itu enggak berharga. Tisu ya udah itu mah hilang aja lah gitu ya. Tapi sesuatu yang berharga itu tuh jarang kita tinggalkan. Tapi Tuhan ingatkan kita, apakah kita sudah meninggalkan kasih kita yang semula kepada Tuhan? Enggak, saya enggak Ci, saya mah pas mengasihi Tuhan. Sekarang kita cek, sama-sama kita cek. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari dulu sungguh-sungguh sampai sekarang? Ataukah ternyata kadar kasih kita kepada Tuhan sudah menurun? Tanpa kita sadar tiba-tiba udah menurun. Karena kita yang meninggalkannya. Gitu yang pertama, waktu pagi-pagi, saat kita bangun pagi. Apakah kita mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk Tuhan? Ataukah kita malah mencari handphone kita? Gitu kita malah lebih mencari handphone, IG gue coba dilihat ada yang like gak ya? Follower gue nambah gak ya? Apakah seperti itu? Ataukah kita pagi-pagi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu? Mungkin yang lalu-lalu, waktu pertama kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, waktu kita diselamatkan. Kita meluangkan waktu, kita sungguh-sungguh ada waktu encounter, perjumpaan dengan Tuhan setiap pagi. Tapi sekarang sibuk. Aduh kerjaan saya banyak, apa kegiatan, ada yang kampus lah, ada yang kerja, apa semua sibuk. Akhirnya kita meninggalkan. Akhirnya kita nggak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Mengasihi Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu adalah sesuatu yang udah kita tinggalkan. Sengaja, kesibukan, sibuk, nggak ada waktu. Dulu mungkin tiap hari saat teduh, bersekutu sama Tuhan,
meluangkan waktu, kita akrab gitu ya sama Tuhan. Kalau sekarang bisa bolong-bolong. Dulu-dulu kita sungguh-sungguh baca firman. Kalau sekarang, aduh gak ada waktu. Udah, ntar aja. Ntar siang, sore aja, ntar malam, aduh ngantuk, tidur, gitu ya. Nah, kita cek masing-masing. Apakah kalau kita bilang kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, kita bersyukur atas pengorbanan yang Tuhan berikan, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula? Masihkah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula? Kalau mungkin kita datang ibadah, mungkin pertama-tama waktu kita lahir baru, datang, jam next gen, jam 10.30, langsung kita jam 10 udah datang, langsung duduk, aduh bener-bener menyiapkan hati apa gitu ya misal ya. Tapi kemudian berjalan waktu, mulailah kita meninggalkan kasih kita yang semula. Kalau dulu kita persiapkan sungguh-sungguh, sekarang kita udah mulai datang, next time udah mulai, nanti, lagi masih PPW kan, masih pujian penyembahan, nanti aja, nanti. Nanti pas lagi udah mulai khotbah baru datang. Pas lagi khotbah, kita dulu mungkin sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan? Kita mungkin ingetin, kita mungkin catat. Habis gitu kita renungin, harus mengampuni ya. Dan kita langsung sungguh-sungguh setelah selesai ibadah, langsung kita mengampuni. Gue ada kepahitan, gue ada kekecewaan. Gue benci deh, gue masih emosi deh. Gue masih ngomong-ngomong kasar deh. Gue masih ngomong-ngomong kotor deh. Gue harus berubah. Tadi tuh di firman Tuhan dibilang gak boleh ngomong kasar, gak boleh emosian. Gue langsung berubah. Kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan-jangan sekarang pas lagi kita sudah mulai lama masuk dalam ibadah gitu ya, mungkin udah jadi anak Tuhan lama. Pas lagi datang ibadah gitu, kita dengar firman Tuhannya, mungkin cuma pas lagi ini kita nggak konsen, mungkin main handphone, mungkin kita ngobrol gitu, mungkin keluar masuk, mungkin ini jam berapa sih ini, aduh cepetan, mungkin seperti itu ya. Jadi kita sudah nggak sungguh-sungguh lagi haus rindu akan hadirat Tuhan, haus rindu dengerin firman Tuhan, apa sih yang Tuhan pengen kita lakukan, dan waktu kita dengerin, apakah kita merenungkan sungguh-sungguh gitu. Mendengarkan sama mendengar itu beda gitu ya. Mendengarkan tuh cuman tahu, knowledge, pengetahuan. Tapi kalau mendengarkan, kita habis dengar, kita renungin, kemudian kita lakukan. Tuhan ingatkan kita, apakah kita di dalam mengasihi Tuhan, masihkah kita seperti yang lalu, kasih semula, ataukah ternyata kita sudah turun, gradasi turun, selama-lama kadar kita mengasihi Tuhannya sudah turun, sudah tidak seperti dulu. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya ada juga mungkin pelayanan, mungkin dulu-dulu, saya dikasih pelayanan loh, saya dipakai Tuhan. Kita malah doanya, Tuhan pakai saya, Tuhan utus saya, Tuhan pakai saya, luar biasa Tuhan. Tuhan saya mau dipakai Tuhan, bernyala-nyala apa. Tapi mungkin setelah berjalannya waktu, lama-lama pelayanan hanya sebagai suatu rutin. Ya jadwal, ya udah dijadwal, ya udahlah melayani gitu ya. Udah Kak, kita sudah hati kita nggak sungguh-sungguh bergairah, nggak sungguh-sungguh semangat, nggak sungguh-sungguh bernyala-nyala mengasihi Tuhan. Melayani karena mengasihi Tuhan, tapi ya melayani karena ya udah dijadwal, ya udahlah. Penampilannya terlihat melayani, mungkin masih nggak telat, mungkin masih sepertinya sungguh-sungguh, tapi ternyata di dalamnya kita udah nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita udah nggak punya kasih dengan Tuhan, kita udah nggak punya encounter. Mungkin hati kita udah gak bersemangat melayani Tuhan, gak mengasihi Tuhan. Cuman ya penampilannya masih, orang masih lihat, melayani masih. Tapi apakah hati kita sudah meninggalkan kasih kita yang semula di hadapan Tuhan? Tuhan ingatkan kita, kekristenan itu adalah hubungan. Jangan sampai kita membuang hubungan kita. Kalau kita bilang hubungan kita ini berharga, mari kita sungguh-sungguh jaga, pelihara kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Yang mengerti kata amin. Nah, yang kedua adalah kalau kita berkata bahwa kita bersyukur untuk setiap pengampunan Tuhan, untuk setiap pengorbanannya, kita juga akan rindu untuk melakukan firman Tuhan. Kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita mau rindu untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya mau
Itu artinya kita punya hati yang bersyukur. Kita punya hati bersyukur, kita akan mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, Tuhan bilang waktu kita mengasihi Dia, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Ya di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, dan Tuhan ingatkan kita, kalau kita misalnya kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan, kita nggak mau meninggalkan kasih mula-mula kita nggak mau kehilangan kasih mula-mula, kita nggak mau rasa syukur kita itu kedapatan hambar. Mari kita sungguh-sungguh jadi orang-orang yang taat, melakukan menuruti setiap perintah-perintahnya. Amin. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, kita kan semua suka lihat kaca ya, suka gak? Yang pernah lihat kaca deh, coba angkat tangannya. Pasti semuanya ya, kayaknya yang cowok-cowok juga lah pasti lagi jalan ke mall ada kaca langsung gitu ya. Jarang ya ada orang kaca gitu gede kita jalan, apalagi kalau yang cewek-cewek ya, set gitu langsung ya gitu kan, selalu gitulah. Nah, kita ngelihat kaca buat apa menurut saudara? Untuk apa? Kita merapikan sesuatu yang tidak rapi di muka kita, di mungkin baju kita, ya benar ya. Kalau misalnya kita kalau lihat kaca, set, ininya rambutnya berantakan, set gitu. Habis gitu ini berantakan, cuek aja gitu. Lah, buat apa itu kaca gitu kan ya? Oh, kita lihat, ada beras nih, ada nasi nih di sini. Kita lihat, ya udah kita jalan aja. Lah, ngapain lihat kaca seperti itu ya? Nah, sama seperti itu firman Tuhan berkata, kalau kita membaca firman Tuhan, kita renungin firman Tuhan, itu tuh seperti cermin di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat, ini saya kebiasaan buruk saya nggak boleh ya. Saya nggak boleh suka marah-marah ya. Saya harus mengampuni ya. Saya nggak boleh kepahitan ya. Waktu Tuhan tegur, waktu Tuhan didik, Tuhan bilang jangan sampai kita cuma hanya sebagai pendengar. Tahu, oh nggak boleh kepahitan, oh nggak boleh marah-marah ya, oh nggak boleh kompromi dosa ya, misalnya seperti itu. Kita tahu, tapi kita nggak melakukannya. Tuhan bilang jangan sebagai pendengar aja, tapi menjadi pelaku firman. Amin. Jadi yang Tuhan ingatkan adalah waktu kita waktu kita dengar firman gitu, mari kita berubah karakter kita. Mungkin karakter kita tidak baik ya, mungkin kita masih suka marah-marah gitu. Waktu dengar firman, Tuhan bilang ramahlah satu dengan yang lain gitu misalnya. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan misalnya gitu. Waktu kita dengar seperti itu, jangan kita tahu, habis itu tetap aja kita marah-marah, tetap aja kita kepahitan, tetap aja kata-kata kita kasar. Jangan seperti itu sama aja orang yang melihat cermin dan tidak melakukan perubahan apapun. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya untuk apa? Untuk kita mengubah karakter kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, mengubah kita yang tidak benar menjadi semakin baik. Yang mengerti kata amin. Jadi kalau ada orang yang dulu kayak menyebalkan, orang yang menyebalkan, ya emosian terus. Waktu dia dengar firman, mari dia berubah untuk apa? Menjadi orang yang menjadi lebih baik. Menjadi orang yang dulu, semua orang takut. Kalau ini nih pasti orangnya tukang marah. Emosian. Ini orang ini kasar nih. Ini orang ini pasti ngomongnya kotor. Orang ini ngejembelin. Tapi setelah dia dengar firman, dia mengerti, dia merenungkan, dia melakukan. Dan dia menjadi orang-orang yang disukai orang. Karena apa? Sekarang orangnya baik loh, orangnya jadi ramah, orangnya rendah hati, orangnya suka mengasihi, mengampuni, nggak kata-kata kasar lagi. Itu artinya kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Yang mengerti kata amin. Kalau kita bilang kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pengorbanan Tuhan. Tuhan bilang kalau kita mengasihi Dia, kita akan menuruti firman-Nya. Kita akan melakukan firman-Nya. Mari untuk tahun 2025 ini jangan sampai kita terus hanya menjadi pendengar saja. Terus kita hanya tahu saja. Firman itu tahu semua. Harus mengasihi tahu semua. Tapi kita nggak melakukan. Tetap aja benci, tetap aja pahit. Kita simpen terus.
kita geret terus, kita ajak terus, kita ikutin terus sampai 2006, 2027, 2000 terus aja. Kita tidak berubah-berubah. Tuhan ingetin, mari kita yang sungguh udah mengerti firman, kalau kita bilang, Tuhan saya bersyukur, Tuhan saya mengucap syukur Tuhan sudah menebus saya. Kalau seperti itu kita pasti artinya kita mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan kita pasti akan bukan hanya pendengar firman tapi melakukan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tahun 2025 jadilah orang-orang yang jangan suam-suam kuku. Jadilah orang-orang yang radikal. Ya waktu kita dengar firman, kita ngerti, renungin, langsung kita berubah sungguh-sungguh sesuai taat, sesuai firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan pernah tunda-tunda. Seringkali anak-anak Tuhan tahu tapi menunda, nggak mau, cuma tahu doang. Makanya kenapa di dalam gereja ada kalanya udah Kristen, udah melayani, tapi tetap aja karakternya nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena hanya knowledge, cuma dengar saja, tapi nggak mendengarkan sungguh-sungguh. Cuma dengar tapi nggak melakukan. Jadi tetap aja karakternya akan terus tidak ada perubahan. Dan Tuhan ingetin kalau kita bilang, Tuhan saya bersyukur setiap pengorbananmu di kayu salib. Tuhan mengubah hidup saya harusnya mati binasa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita bersyukur, arti kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Artinya kita akan menuruti setiap firman Tuhan. Bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Yang mengerti katakan amin. Nah kemudian yang ketiga adalah kalau kita mengasihi Tuhan. Kita juga pasti akan mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bilang, Tuhan saya mengasihi Tuhan. Pasti kita nggak akan hidup egois untuk diri sendiri. Kalau kita melihat penebusan Tuhan di kayu salib, Tuhan ibaratkan seperti seorang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang tersesat. Ya itu kan di gembala itu dikatakan dia punya 100 domba tadinya. Tapi satu tersesat, satu nakal banget nih. Satu nakal pergi kemana gitu. Malam-malam mungkin ya si gembala ini gitu kalau kita imajinasikan gitu. Malam-malam tiba-tiba gembala ini ngitung kan. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5, 6, 7, 9. Loh kok 99? Ini udah malam nih. Mungkin udah udah suara jangkrik. Hah, pas dilihat loh, ini udah jam 12 malam. Lah, mana nih satunya? Dan kemudian dia cepet-cepet dia keluar. Mungkin udah dingin, hawanya dingin, dia pakai baju mantel gitu ya. Hujan-hujan gitu ya, duer gitu kan. Aduh, dia sampai cari mana nih? Mana domba saya yang satunya, mana yang tersesat? Dia cari, mana cari? Aduh, diseluk-seluk kan gelap, dia pakai lampu mungkin gitu. Dia cari mana? Sampai jauh dia cari, delet-delet. Sampai akhirnya dia benar-benar tiba-tiba kayak gitu kayak rintih-rintih gitu. Itu domba udah terluka, mungkin dia udah kena semak-semak belukan. Aduh ini dia domba, aduh ini anak domba saya ini. Aduh ini langsung cepet-cepet dibopong, diobatin, disalupin semua, dibopong lagi dia. Dan dia bersukacita, aduh akhirnya nemu juga nih si yang tersesat ini gitu ya. Sama seperti itu Tuhan ingatkan kita gitu. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya binasa. Kita jiwa-jiwa yang harusnya tersesat. Seperti domba-domba yang satu domba itu. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan datang khusus untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harusnya tuh domba yang tersesat yang itu. Yang harusnya tuh kalau gembala jahat gitu ya. Dombalanya gak peduli. Nggak, udah mah ada 99 lah. Ini mah gak usah, udah satu aja udahlah. Satu gak terlalu peduli lah. Gak terlalu berarti cuma satu. Tapi gembala ini sungguh-sungguh dia mengasihi dombanya. Dia cari mana. Sama seperti itu kasih Tuhan buat kita. Tuhan cari. Mana nih, mana Caca, mana Lisa, mana Irfan. Dia cari satu-satu mana. Waktu dia ditemukan, waktu kita ditemukan. Tuhan bersyukur ini domba yang tersesat datang kembali. Pada waktu kita merasa hidup kita ini yang tadi yang gak berharga. Ya hidup kita hancur. Ya seringkali kalau kita hidup berdosa jauh dari Tuhan. Seringkali kita merasa hidup kita gak berharga ya. Dan seringkali iblis suka membuat kita memang lo dosa bener. Dan kita, aduh Tuhan saya udah gak layak. Iblis bener, memang lu gak layak. Lu udah berdosa. Udah, lu mah udah gak diterima Tuhan. Seringkali kita udah merasa, udah gak layak. Dan kita merasa kayak, ya sudahlah. Kayaknya gue udah gak bisa balik lagi sama Tuhan. Kayak Tuhan udah gak terima gue lagi.
gue dosanya udah terlalu jauh nih dari Tuhan. Gue udah meninggalkan Tuhan jauh banget, gue udah lama banget nggak datang ke Tuhan. Udah lama, kayaknya jangan-jangan Tuhan udah lupa muka gue. Gitu ya. Dulu mungkin Tuhan, saya sering, mungkin aku suka ke gereja, Tuhan ingat, si Ani ini. Lama-lama udah nggak datang, kita udah jauh dari Tuhan, udah meninggalkan Tuhan, udah jatuh dalam dosa, jatuh bangun. Kita kayak merasa, guanya sendiri aja udah jijik nih sama hidup gua. Guanya aja kayaknya udah menyerah. Apa iya sih gue tuh sebenarnya bisa masih layak sih? Apa iya sih gue sebenarnya layak diselamatkan sih? Kita aja udah sering menyerah sama hidup kita. Tapi Tuhan seperti gembala yang baik, dia mencari kita seburuk apapun kita, sehancur apapun kita, jatuh sedalam apapun kita. Tuhan balik, Tuhan datang, Tuhan ambil. Bukannya kita yang datang ke Tuhan loh. Tuhan sering kali mencari kita. Mana domba yang hilang? Tuhan sering cari. Sering kali iblis, kamu masih berdosa. Padahal kalau kita minta ampun, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan udah mengampuni, Tuhan sudah melupakan. Jadi kalau misalnya kita, Tuhan saya hancur banget dosa, saya hancur banget hidup saya. Tuhan bakal bilang, enggak, kamu kan udah bersih lagi. Kan kamu udah minta ampun sama saya. Gitu. Jadi seringkali iblis tuh menipu kita. Seringkali iblis pikir, lu udah kepalang tanggung, udah kepalang basah. Udah gak usah dekat-dekat sama Tuhan. Udah lu hancur-hancur aja sekalian. Enggak, Tuhan ingatkan kita waktu kita balik, waktu kita bertobat. Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah melupakan dosa-dosa kita. Yang mengerti kata amin. Nah sama seperti itu. Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, domba-domba yang terhilang. Sama seperti Tuhan menyelamatkan kita. Kita pun Tuhan ingin, kalau kita bilang, Tuhan bersyukur, aku bersyukur untuk penyelamatan dari Tuhan. Aku bersyukur untuk pengampunan dari Tuhan. Aku bersyukur untuk pengorbanan dari Tuhan. Tuhan ini terlalu besar hanya untukku saja. Terlalu besar hanya untukku, itu kayak selfish banget, egois banget. Tuhan aku mau bagikan, banyak teman-teman saya, banyak keluarga saya, kenalan-kenalan saya, orang-orang sekeliling saya, orang-orang kantor saya, mungkin orang-orang di kampus, keluarga kita gitu ya, yang masih belum kenal Tuhan, masih jauh dari Tuhan, mereka masih harus diselamatkan, mereka masih meninggalkan Tuhan, masih di mana yang harus dicari, yang di semak-semak itu adalah kalau kita bilang Tuhan, saya sungguh-sungguh bersyukur atas kasih-Mu untukku, kita pun akan pergi seperti gembala itu, kita pun akan datang kepada orang-orang sekeliling kita untuk menyelamatkan domba-domba yang masih terhilang. Karena kasih Tuhan yang sudah diberikan atas hidup kita, kita pun juga akan memakai hidup kita, bukan untuk hidup kita lagi, karena kasih itu terlalu besar. Seorang yang bersyukur dosanya sudah diampuni, dia akan mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita tahu Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang. Kita tahu Tuhan mengasihi domba-domba yang masih tersesat itu. Yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita gak usah pergi jauh ke Papua Nugini gitu ya. Pergi jauh kemana, gak usah. Di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang masih tersesat. Orang-orang yang masih perlu Tuhan. Orang-orang yang belum kenal kasih Tuhan. Orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Orang-orang yang mungkin masih terperosok. Yang meninggalkan Tuhan. Dan mungkin mereka pikir, aduh gue udah gak layak. Udah gue jangan dipanggil lagi lah. Gue udah terlalu kotor gitu ya. Tuhan ingatkan kita datang seperti gembala yang baik itu. Dia ninggalin 99, dia datang cari domba yang mana itu, yang nakal, yang lagi kotor itu. Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mengerti kata amin. Jadi kalau kita berkata bahwa kita punya hati yang bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kembali dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Kasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Amin. Yang kedua, kalau kita berkata kita bersyukur, mari kita artinya kita taat melakukan firman Tuhan. Jangan pernah kita tunda-tunda lagi. Jangan pernah keraskan hati. Jangan pernah lagi berlama-lama untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Yang mengerti kata amin. Dan yang ketiga, waktu kita berkata, kita bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan berikan. Tuhan lahir di dunia karena begitu besar kasihnya akan hidup kita. Dan dia mengadakan anak dia tunggal supaya setiap kita beroleh hidup yang kekal. Kita pun mau hidup kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita, teman-teman kita,
orang-orang sekeliling kita semua yang masih jauh dari Tuhan, masih belum mengenal kasih Tuhan. Kita pun mau dipakai oleh Tuhan seperti gembala yang baik mencari satu domba itu. Kita pun mau dipakai Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Yang mengerti kata amin.